Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, minggu Advent pertama, terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai ayat 13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Di minggu Advent pertama ini kita diberi tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Menjaga kekudusan dalam rangka menyambut Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, kita meski lebih mengingat lagi bahwa Rasul Paulus pasca penginjilannya ke daerah Filipi, mereka kembali dan mereka sempatkan untuk mengunjungi jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka mencoba melayani, mereka mencoba menerjemahkan Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus dalam bahasa yang sederhana di kota Tesalonika yang konon ketika itu menjadi ibu kota dari kerajaan Romawi. Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang percaya, banyak orang yang merasa pasti kehidupannya, banyak orang yang merasa dilepaskan dari cengkraman dosa dengan hadirnya berita yang pasti tentang Allah yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, yang mampu dan mau untuk menebus dosa orang-orang percaya. Namun malam di sisi yang lain, Rasul Paulus bersama dengan rombongannya yang terkenal disebut Silwanus bersama dengan Timotius dicurigai sebagai pengacau di Tesalonika, dicurigai sebagai rasul palsu yang senantiasa mau membuat orang menjadi tabrakan pemahamannya antara satu dengan yang lain. Dikondisikan banyak pertanyaan, dikondisikan banyak persoalan, sehingga dituduhlah Rasul Paulus sebagai pengacau. Dan Rasul Paulus dikecam akan dibunuh di kota itu, sehingga Yason yang disebut tempat Paulus dengan rombongannya untuk menginap ketika itu terpaksa harus memberangkatkan mereka pagi-pagi subuh. Mereka harus bersembunyi berangkat menuju Berea. Namun demikian masih saja orang yang sangat tidak senang kepada Paulus mengejar dan mau membunuh Rasul Paulus. Oleh karena itu Paulus meneruskan perjalanannya ke Athena di Korintus. Sementara itu dia melihat ada pentingnya mengutus Silwanus dan Timotius pergi kembali ke Tesalonika untuk merecek bagaimana keadaan hidup mereka di sana, bagaimana tentang perkembangan iman mereka di sana, bagaimana tentang persekutuan yang ada di sana, manakala mereka terancam, manakala iman mereka goncang dan terhempas menjadi musnah, sama sekali hilang tanpa bekas. Itu di pikiran Paulus. Konon Bapak Ibu yang kekasih,
Ternyata luar biasa hasilnya. Ternyata luar biasa dampak dari penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Timotius bersama dengan Silvanus menemui Rasul Paulus ke Athena, dan mereka bertemu di sana melaporkan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah orang percaya yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus senang mendengarkan pertumbuhan iman percaya mereka. Rasul Paulus senang melihat cinta kasih dan mendengarkan cara hidup mereka yang sudah menjadi orang percaya di tengah-tengah kota Tesalonika. Itulah bahagian khotbah kita di minggu Advent pertama ini. Kalau kita melihat dari ayat 9 sampai ayat yang ke-10, Rasul Paulus memperlihatkan ucapan syukurnya kepada Allah Bapa di sorga. Yang pertama, dia senantiasa berdoa siang malam, mengingat malah nama dan nama tokoh-tokoh orang-orang yang dikedepankan di tengah-tengah jemaat itu, supaya mereka terus bertumbuh, supaya mereka terus bergairah, supaya mereka terus-menerus melayani umat yang percaya di Tesalonika. Dikatakan Paulus bahwasanya siang dan malam dia tidak putus-putusnya berdoa buat orang-orang beriman di Tesalonika. Dan yang kedua, dia kepingin untuk sesegera mungkin bertemu dengan orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Hal ini mungkin merupakan bahagian pengalaman kita. Jikalau ada hal yang baik ketika kita bekerja di satu tempat dan pindah ke tempat lain, kita selalu mau mendengarkan berita bagaimana tentang hal-hal yang baik yang kita gagasi, yang kita berikan. Dan kita senang sekali jika mendapat berita bahwa ada pertumbuhan yang luar biasa dari apa yang telah pernah kita benihkan di tempat itu. Demikian Paulus, sehingga membuat dia kepingin sesegera mungkin bertemu muka dengan mereka. Dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, kita melihat Rasul Paulus memanjatkan permohonannya kepada Allah. Permohonan pertama adalah dia berjuang dalam doa supaya Tuhan membuka jalan kepada mereka. Supaya Tuhan membuka jalan kepada mereka juga yang ada di Tesalonika, supaya Tuhan bisa mempertemukan, memberikan waktu yang sangat tepat bagi mereka, bisa saling mengungkapkan pengalaman mereka, bisa saling membagi pengalaman yang baik, pergumulan yang baik di dalam men-setting semua kegiatan demi untuk meneruskan pekerjaan penginjilan terkait dengan pengembangan tentang kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Rasul Paulus bermohon agar di Tesalonika mereka memiliki kelimpahan dalam jumlah. Tidak hanya begitu firman Tuhan disampaikan, tidak hanya memiliki cara-cara dan metode-metode yang baik, tidak hanya mengulas bagaimana visinya, bagaimana misinya, bagaimana rencana strategisnya, dan bagaimana detail-detail program yang menyentuh kepada masyarakat-masyarakatnya. Tetapi Rasul Paulus juga menginginkan bagaimana kira-kira pertumbuhan dari demografi, jumlah orang, bilangan dari orang yang percaya di tempat itu. Bisa saja persekutuan enak dan baik dan menarik, tapi jumlah orang tidak bertambah. Tapi Rasul Paulus menekankan supaya tengah-tengah dari pelayanan yang sungguh menggairahkan itu, di pertumbuhan iman percaya itu, di kehangatan cinta kasih itu, tapi seiring dengan itu juga bisa muncul banyak jumlah orang yang percaya. Itu menjadi doa Rasul Paulus kepada mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara kekasih, Rasul Paulus senantiasa berdoa supaya jemaat yang ada di Tesalonika jangan bercacat hingga akhir nanti, supaya tetap orang merasa tertarik untuk bergabung dengan mereka, hidup bersekutu dengan mereka, memiliki tujuan-tujuan yang baik bersama-sama dengan mereka. Karena jikalau ada satu di antara mereka yang moralnya cacat, yang kehidupannya cacat, yang pelayanannya cacat, tentu hal itu akan melukai pelayanan di tengah-tengah mereka. Karena itulah Rasul Paulus berdoa kepada Allah Bapa di sorga agar mereka tetap kudus tanpa cacat dan bertambah jumlahnya, dan cinta kasih mereka
dan pelayanan mereka dan iman percaya mereka mewarnai persekutuan di tengah-tengah jemaat itu. Saudaraku yang kekasih, di dalam menyambut Minggu Advent yang pertama ini, kita mesti dalam kekudusan untuk menyambutnya, agar kelihatan sukacita dari kehidupan kita, sukacita yang tanpa cacat, yang kudus, sukacita yang memperlihatkan warna iman dan cinta kasih, agar orang datang bersama kita, merasa hangat, senang dan nyaman bersama-sama dengan kita. Karena itulah yang menjadi citra orang-orang yang dikuduskan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah saudara yang kekasih tetap menjaga citra orang yang percaya itu, tetap memupuk iman, mampu mengekspresikan cinta kasih yang hangat, mampu untuk melayangkan cinta kasih dalam konteks orang yang membutuhkan, sehingga bertumbuh jumlah orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat dalam memasuki Advent yang pertama kepada Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena Engkaulah yang senantiasa yang menyelimuti kehidupan kami, hingga kami terasa hangat oleh cinta kasih-Mu, dan kami pun mampu membangun persahabatan dengan penuh cinta kasih, dan kami senantiasa mengimani Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Bapa di sorga, selimuti kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami terjaga dari perbuatan yang jahat, yang tidak baik. Oleh karena itu kami dan persekutuan kami tidak bercacat di hadapan sesama pun, sehingga orang banyak bersukacita dan mau dekat dan bersekutu dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.